Korea, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan nih ya, dengan Bapak Gandhi Sulistianto dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja. Halo, apa kabar Pak Sulis? Baik sekali, terima kasih. Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang waktu Korea. Halo, nih sehat nih kelihatan di Zoom kami ini sehat banget nih kayaknya nih Pak Sulis ya, walaupun kegiatannya padat ya, harus tetap sehat ya Pak ya. Luar biasa, sehat. Mohon doa restunya, doa semua agar acara-acara yang ada di Korea Selatan ini berjalan lancar buat pendengar RRI. Iya, luar biasa. Karena kalau kita kepo ini pendengar, baik itu IG dari Pak Sulis ya atau IG dari Indonesia in Seoul, itu rangkaian kegiatannya tuh banyak tuh gitu ya. Setiap bulan tuh ada saja kegiatan yang luar biasa nih untuk memperkenalkan Indonesia. Apalagi nanti nih ya, yang beberapa hari lagi akan berlangsung di Seoul, ini ada acara Festival Indonesia nih. Gimana Pak Sulis, persiapannya sudah matang tentunya ya? Ya, syukur Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nanti sebentar lagi nih, kira-kira 2 jam lagi, saya akan menerima seluruh artis yang akan tampil di dalam Festival Indonesia yang ketiga tahun ini di Seoul ini. Nanti akan hadir semua yang akan tampil. Jadi semua penampil akan artis dan juga penari, penyanyi, MC-nya akan datang ke rumah kediaman Duta Besar Wisma Indonesia dan akan saya terima secara resmi dan nanti akan sekaligus akan gladi bersih untuk acara besok, mulai besok. Luar biasa sekali. Dan ini kita mundur sedikit Pak Sulis, mungkin bagi sebagian para pendengar mungkin ada yang belum ngeh atau belum tahu nih ya. Sebenarnya apa sih latar belakang digelarnya Festival Indonesia ini? Ya, Festival Indonesia ini sebenarnya adalah acara tahunan. Tapi tahun ini agak istimewa. Kenapa istimewa? Karena sejak pandemi kita berhenti acara itu. Seperti kita tahu, tentu saja tidak mungkin mengundang banyak orang dalam keadaan pandemi. Jadi ini baru pertama kali tahun ini diselenggarakan kembali Festival Indonesia setelah 3 tahun berhenti. Maka saya yakin ini akan banyak sekali masyarakat Indonesia yang akan ikut berpartisipasi. Tahun ini ada 3 kali acara Festival Indonesia di seluruh Korea. Yang pertama dulu kita adakan di kota Busan, kemudian yang kedua di kota Ansan, dan sekarang yang ketiga ini yang paling besar karena melibatkan sekitar 200 artis yang kita undang ya, akan memeriahkan acara tersebut, itu di Seoul. Dan tempatnya pun tempat prestisius, karena itu persis di depan Istana Gyeongbokgung. Namanya adalah Taman Gwanghwamun. Semua yang pernah ke Korea, orang Indonesia pasti mengenal daerah tersebut, daerah Istana Raja yang biasa orang mejeng di sana menggunakan pakaian tradisi namanya hanbok dari Korea ini. Luar biasa sekali ya. Dan ini juga sekaligus untuk perayaan hubungan diplomatik Indonesia dan Korea ya, Pak Dubes. Ya, benar sekali. Jadi kali ini adalah tahun 2023 genap kita mempunyai hubungan 50 tahun dengan Korea Selatan dengan tema Closer Friendship, Stronger Partnership. Jadi rangkaian Festival Indonesia ini hanya bagian saja dari seluruh rangkaian yang banyak sekali tahun ini. Ya, ada sekitar 13 event besar seperti Business Forum, ya, dialog, kemudian juga ada Indonesian Night, Indonesian Cultural Night, ada resepsi diplomatik yang kemarin baru diselenggarakan 31 Agustus. Ada banyak sekali lagi kegiatan-kegiatan. Dan Festival Indonesia ini
akan menggabungkan kegiatan yang kultural sifatnya, karena akan memperkenalkan kepada masyarakat tentang kesenian dan kultur Indonesia selama 2 hari berturut-turut di tempat yang tadi saya sebutkan, Kuang Hamun, tempat sangat prestisius. Iya, ini luar biasa sekali. Dan ini tadi Pak Sulis sudah cerita bahwa ini adalah festival yang ketiga dan sebelumnya sudah dilaksanakan di Busan dan Asan nih ya. Yang menarik untuk Seoul sendiri, untuk Festival Indonesia besok nih apa nih yang membedakan mungkin dari Busan dan Asan sendiri, Pak? Ya, yang pasti waktu di Asan dan Busan, saya dua-duanya juga hadir. Itu masyarakatnya yang hadir tentunya ya sekitar hanya 1.000 lah masyarakat. Kebetulan yang di Ansan itu pas ada kedatangan Pak Wali Kota Solo pada waktu itu, karena ada acara wali kota yang ada di sini, kami undang. Kemudian untuk yang Festival Indonesia di Seoul ini tentu saja jauh lebih besar, karena ini kita lakukan di Seoul adalah one stop for arts, culture, and entertainment sekaligus. Ya, event ini merupakan gabungan dari peningkatan dari festival-festival sebelumnya. Ya, akan dilakukan 2 hari berturut-turut dan menampilkan 24 jenis performance yang melibatkan lebih dari 200 pengisi acara yang tadi saya sudah sebutkan. Dan acara ini akan dimeriahkan oleh artis dari tanah air yang sangat digemari. Jadi kita waktu sebelum menentukan artis ini, kita adakan semacam kuesioner apa ataupun siapa artis yang mereka rindukan gitu untuk bisa dihadirkan. Muncullah nama-nama yang nanti akan tampil di sini, seperti kalau untuk penyanyi dangdutnya ya, ini Indonesian Pop Dangdut, namanya apa, Aidut Aidut ya, atau Indonesian Dangdut. Itu akan ada Gea Yubi ya, kemudian akan ada lagi Denny Lisan, ini vokalis dari Andra and the Backbone. Dan tentu saja akan ada K-pop yang bintangnya orang Indonesia, yaitu grup K-pop namanya Starby. Lalu akan ada K-pop grup juga yang namanya Krexi. Ini adalah hasil karya produser namanya siapa itu, Olivia Chelsea Olivia dan suaminya Glenn Alinsky. Ya, Alski ya. Itu dia datang menghadap saya dan ingin menyumbangkan K-popnya ini untuk bisa berpartisipasi, dan saya terima dengan baik, dan mereka akan perform nanti. Wah, luar biasa. Dan itulah keistimewaan nanti artis-artisnya, dan MC-nya juga MC senior Bapak Miing Deddy Gumelar, teman lama saya undang kemari, akan hadir. Juga akan ada musik yang agak sedikit elit, karena kita akan mengundang juga duta besar dari seluruh perwakilan negara-negara di dunia. Saya undang rombongan Bapak Jaya Suprana. Ya, Bapak Jaya Suprana akan memainkan musik-musik klasiknya, dan juga beliau membawa artis-artis seperti artis difabel namanya Michael Anthony, ya, serta artis cilik yang berbakat luar biasa namanya Natasha Chong. Dia bisa bermain drum, bermain piano, dan bermain violin sekaligus. Ini Natasha Chong ini istimewa. Berumur 8 tahun, dari sejak umur 5 tahun sudah menguasai alat-alat musik itu secara profesional, dan sudah manggung di beberapa negara. Jadi kami undang. Sebenarnya kami ingin sekali mengundang artis difabel lain, yaitu Mbak Putri Aryani. Namun sayangnya mereka rombongan baru pulang dari Amerika mengikuti American Idol itu tanggal 2 September. Jadi kami tidak bisa minta mereka untuk hadir tanggal nanti ini, besok dan lusa. Jadi belum cocok begitu jadwalnya dengan Mbak Putri ya Pak ya?
Ya, sayang sekali. Heeh. Dan yang lebih istimewanya nanti di dalam acara Festival Indonesia yang di Seoul akan diluncurkan buku tentang Presiden Indonesia, yaitu Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia dalam bahasa Korea. Wow. Dan juga buku Pancasila dalam bahasa Korea. Dua buku ini akan diluncurkan secara resmi dalam Festival Indonesia dan katanya akan mendapatkan rekor muri karena baru pertama kali buku ini diterjemahkan dalam bahasa Korea. Jadi nanti sekaligus di acara Festival Indonesia tersebut. Lalu kalau untuk tadi kan Bapak sudah spill ya, ini performer ya, penyanyi. Kalau untuk kolaborasi etnik mungkin budaya, Pak. Ini kalau dilihat nih teman-teman, kalau teman-teman harus kepo ya, harus kepo banget sama IG-nya Indonesia in Seoul nih. Karena udah ada playernya nih ya. Dan kalau saya lihat nih ada Reok Ponorogo juga ya, Pak ya. Ya, benar. Jadi para diaspora yang ada di Korea Selatan ini juga akan berpartisipasi aktif ya. Mereka akan menyumbangkan beberapa kesenian Indonesia seperti reok Ponorogo, tari-tarian Jawa ya. Kemudian yang akan menjadi heboh nanti, kita juga akan memainkan angklung ya. Seperti yang kemarin kita mainkan pada saat resepsi diplomatik, itu seluruh diplomat yang hadir terkesan dengan partisipasi aktif mereka dalam memainkan angklung. Ya, kita tahu lah kalau orang Indonesia tidak asing dengan angklung Mang Ujo, ya, saung Mang Ujo itu disambut luar biasa. Kali ini yang akan tampil di angklung adalah ibu-ibu DWP. Dharma Wanita Persatuan ya, DWP KBRI Seoul, dan juga para istri duta besar ASEAN akan memainkan 3 lagu kebanggaan Indonesia dan Korea, Bengawan Solo, kemudian satu lagi adalah Arirang lagu Korea, dan satu lagi adalah Mars ASEAN yang akan melibatkan para istri duta besar ASEAN. Ini pertunjukan yang pasti akan menarik untuk kita nikmati bersama. Dan jangan lupa kita juga menyajikan permainan anak-anak buat orang yang membawa anak-anaknya, ya balita maupun yang masih di bawah 10 tahun, itu akan ada workshop permainan gamelan, ya. Kemudian akan ada permainan congklak, kemudian bakya, ya. Ini permainan tradisional untuk anak-anak, ya. Nah ini hebat. Kebetulan juga ada putrinya Pak Jokowi di sini dengan anaknya sedang ada di Seoul. Kami undang, mudah-mudahan Mbak Kahiyang ya bisa hadir dalam acara tersebut. Kami tentunya menantikan, tetapi beliau belum memberikan konfirmasi. Sementara kami akan undang untuk hadir di dalam bersama-sama dengan diaspora masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan. Itu luar biasa sekali loh Pak, ada permainan tradisional, karena untuk di Indonesia sendiri saya sudah mulai jarang ya, apalagi diperkenalkan juga ke masyarakat Korea. Karena untuk Festival Indonesia ini di sana tentunya juga mengajak masyarakat Korea dan warga asing yang di Korea untuk ikut hadir Pak ya? Ya, tentu saja ini kita memang akan mengundang juga warga-warga Korea, karena pada 2 hari yang akan kita selenggarakan besok dan lusa 28 dan 29, kebetulan itu adalah hari besar di Korea, namanya Chuseok, Thanksgiving Day. Nah ini semua pabrik tutup ya, libur, kantor juga libur. Sebagian itu orang-orang Korea yang tidak keluar kota tentu akan ikut menikmati di tempat Festival Indonesia. Dan bagi warga negara Indonesia, kesempatan ini terbuka karena mereka tidak bekerja, ya, sedang dalam liburan, sehingga
kami mengorganisir juga di luar kota beberapa daerah di luar kota Seoul dengan menyediakan bus-bus gratis, ya, dari KBRI untuk menjemput mereka datang kemari. Tetapi ada karena tidak cukup yang kita sediakan, mereka juga berswadaya juga menyewa bus-bus dari luar kota. Sudah banyak terdaftar beberapa bus yang akan datang dari luar kota untuk hadir dan menikmati Festival Indonesia ini. Wah, seru Jadi nih. saya harapkan ini bisa mungkin ribuan lah, yang udah pasti bukan ratusan, akan ada ribuan. Target kami sekitar 8.000 selama 2 hari itu akan datang di event ini. Luar biasa, dan ini ajang juga bersilaturahmi juga ya Pak dengan diaspora dan juga warga negara Indonesia di sana. Lalu untuk produk UMKM nih katanya ada bazar ya Pak ya? Apa saja yang akan ditampilkan nih Pak? Ya, tadi saya belum lengkap juga memberikan keterangan tentang kombinasi dua kesenian Indonesia dan Korea. Ya, nanti akan digabungkan dua kombinasi tersebut, ada K-pop yang tadi saya sudah sebutkan, dan juga akan ada D-pop. D-pop itu singkatan dari dangdut koplo, ya, yang tadi artisnya sudah saya sebutkan. Juga akan ada pertunjukan pencaksilat dan taekwondo. Itu kan dua martial art yang Indonesia dan Korea. Lalu ada seni budaya bergabungan, ya, di mana pembelajar BIPA. BIPA itu adalah, ini kaos yang saya pakai ini, ya. BIPA ini singkatan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing, ya. Kalau kita lihat, ini suara saja ya, nggak lihat. Ada gambarnya Pak, terlihat di layar ada kami. Gambar, ya? Iya betul. Ini BIPA Korea. Aku cinta Indonesia. Iya, betul. Ini BIPA ini adalah singkatan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing. Ada ribuan orang Korea yang sudah menjadi volunteer untuk mempelajari bahasa Indonesia dan mengajarkan kepada orang Korea. Dan kita menempati rekor dari seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Ada 1.200 lulusan BIPA ini yang siap menyebarkan bahasa Indonesia kepada para orang Korea. Nah, ini mereka kami kumpulkan nanti akan menyumbangkan lagu dan juga tarian tradisional Indonesia dan sekaligus main gamelan. Wow. Itu semua orang Korea. Jadi ini akan unik sekali nanti, dan tentu saja ini akan menjadi daya tarik orang Korea kalau mereka melihat acara ini bisa lebih mencintai lagi dan menginginkan untuk mempelajari bahasa Indonesia, dan juga nantinya suatu saat target kita mereka bisa jadi turis ke Indonesia. Luar biasa. Itu kira-kira tentang partisipasi diaspora ataupun masyarakat Korea untuk Indonesia. Pertanyaan berikutnya tadi apa? Yang UMKM Pak, UMKM yang akan tampil. Ya. Nah, UMKM itu akan banyak terlibat di dalam kegiatan ini karena 2 hari itu waktu yang lama, sehingga kami berikan kesempatan UMKM baik itu dari Indonesia maupun pengusaha-pengusaha diaspora untuk menampilkan produknya. Dari Indonesia misalnya akan berpartisipasi Jakarta Modest Fashion Week. Ya, itu akan ikut membuka booth di sini, akan menampilkan pakaian muslim casual. Kemudian dari binaan Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas Jawa Timur, itu dengan produk kerajinan tangan dan batik. Dan juga dari Dekranas Kota Metro, kalau nggak salah ini dari Lampung ya, itu dengan kerajinan khasnya Lampung, dan juga beberapa UMKM lain seperti penampilan juga perusahaan jamu, yaitu Jamu Jago akan menghadirkan jamu Indonesia, dan juga Ellipse yang menampilkan produk kosmetik Indonesia.
Ini jamu ini biasanya juga menjadi apa namanya favorit orang-orang Korea yang ada di Korea ini, karena mereka kenal jamu karena pernah melihat artikel ataupun melihat YouTube bahwa Presiden Indonesia itu demikian kuat dan jarang sakit karena minum jamu. Nah, ini jamu ini saya perkenalkan supaya menyaingi ginseng Korea. Luar biasa. Tadi sebenarnya selain jamu Pak, ini kalau boleh tahu ya, produk Indonesia apa sih yang mungkin familiar atau yang disukai oleh masyarakat Korea? Ya, tentu saja makanan-makanan Indonesia ya. Kalau produk tadi saya sudah sebutkan, ada batik, ada tenun yang akan ditampilkan oleh para UMKM dari UMKM diaspora yang ada di sini, dan akan ada kopi dari Indonesia juga yang akan nanti disajikan. Itu dari kulinernya, kopi itu namanya Ulu Belu Kopi, ya, menyediakan kopi khas Nusantara dari Provinsi Lampung. Kemudian mengenai kuliner, itu akan ada beberapa UMKM diaspora yang disajikan di sini, seperti restoran Rindu Kampung misalnya, ya, itu jual bakso. Kemudian ada restoran bakso Bejo, itu terkenal sekali. Kemudian apalagi ya kalau di sini, restorannya itu sebentar, restorannya saya lupa namanya, tapi ini seperti misalnya bakso Bejo sudah tadi, catering Seoul, kemudian Seleraku ini akan menjual bakso kuah, mie ayam, bubur, dan gorengan khas Indonesia. Ini akan menempati booth-booth yang akan ada di Festival Indonesia nanti. Biasanya yang kami sediakan secara gratis. Kami sediakan secara gratis booth-nya. Tentunya mereka jualan produknya bagi pengunjung yang akan menikmati. Itu kira-kira. Iya. Ya. Kalau untuk mie biasanya pada kangen mie Indonesia nih Pak. Ada juga nggak? Oh ya, akan ada nanti, boleh membuat mie instan, ya, beberapa merek. Saya sebutkan saja yang sponsor di dalam kegiatan ini, Indofood misalnya, dengan Indominya. Ini sponsor, jadi dia akan menampilkan booth untuk orang bisa membuat mie instan dengan berbagai rasa yang sudah disesuaikan dengan selera orang Korea. Untuk menyaingi mie Korea yang terkenal itu, mie Korea namanya apa ya? Mie Korea yang instan itu di sini namanya Samyang, bukan? Ramyeon. Saya lupa karena saya pecinta Indomie, jadi taunya Indomie bukan ramyeon. Ramyeon nanti juga akan ada juga ramyeon, tapi akan ada juga Indomie gitu. Nah, bisa dibandingkan nanti rasanya. Wah, luar biasa nih. Dan ini kalau Bapak cerita tadi kan ini acaranya bakalan pasti seru banget ya. Kalau untuk di tanah air bisa nonton juga nggak sih Pak? Sepertinya nanti akan ada upaya untuk menampilkan lewat YouTube live, atau IG, ya, itu akan ditampilkan. Kami juga akan kerjasama dengan beberapa diaspora yang di sini yang biasanya membuat laporan pandangan mata dan juga laporan yang akan ditampilkan di televisi. Tapi saya belum dapat konfirmasi berapa yang akan menampilkan. Tapi biasanya ada itu, diaspora itu menjadi juga kontributor televisi nasional. Kalau RRI ingin menyiarkan, mempunyai kontributor, dengan senang hati kami akan menerima ini, ya. At least ini media pertama yang saya diwawancara untuk menyiarkan tentang Festival Indonesia. Terima kasih RRI, Bapak. Radio Republik Indonesia. Ya, karena memang senang sekali mendengar kabar-kabar dari
KBRI atau juga dari warga negara Indonesia di luar negeri nih, menyapa para sahabat Indonesia, sahabat diaspora di sana. Tentu pasti ada berita-berita baik yang disampaikan, apalagi untuk Indonesia ya, ke masyarakat asing. Karena tentunya berita baik yang akan terus kami sampaikan nih Pak, untuk WNI dan juga untuk warga negara asing. Dan mungkin statement terakhir nih dari Pak Sulis nih, dalam rangka juga untuk peringatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea ini, apa harapannya ke depan nih Pak Sulis, apalagi juga berbagai macam agenda kita lakukan ya untuk mempererat hubungan Indonesia dan juga Korea. Ya, tentu saja ini adalah momentum 50 tahun. Kita berharap ke depan lebih maju lagi, ada 50 tahun yang akan datang lagi, dan diperingati dengan tentu saja sudah jauh lebih baik hubungan Indonesia dan Korea. Ya, dunia perdagangan misalnya, saat ini ada sekitar tahun lalu kita tercatat 25 miliar US dollar perdagangan Indonesia-Korea. Kemudian juga investor Korea banyak berdatangan ke Indonesia. Saat ini menempati ranking ke-7 investor Korea yang berinvestasi di Indonesia. Tapi saya yakin di tahun-tahun yang mendatang akan jauh lebih meningkat lagi karena memang potensinya luar biasa besar. Ya, Indonesia dan Korea sudah memiliki perdagangan bebas, perjanjian perdagangan bebas, atau yang di dalam istilahnya itu EKCPA. EKCPA singkatan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau perjanjian ekonomi bebas antara Indonesia Korea. Dan banyak hubungan Indonesia Korea people to people yang seperti tadi saya sebutkan. K-pop dan K-drama sudah menjadi favorit buat orang Indonesia, itu adalah dari Korea. Sekarang gilirannya saya memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang tadi saya sebut di KOP ya, dangdut koplo misalnya. Itu saya harapkan suatu saat akan menjadi digandrungi masyarakat Korea. Sehingga dengan demikian Korea nanti akan banyak berkunjung ke Indonesia ya, sebagai pariwisata, sebagai wisatawan, turis, dan juga bisnisnya mereka akan memilih Indonesia sebagai tempat untuk investasi ya. Jadi melalui pertukaran kultur nanti akan ada film produksi bersama Indonesia Korea ya. Cerita percintaan misalnya, saya sedang mencoba mengapproach Maudy Ayunda, Maudy Ayunda, ya, misalnya dia kan suaminya orang Korea, bikinlah kisah cintanya itu supaya ada pemain Koreanya, pemain Indonesia, syuting sebagian di Indonesia, orang bisa tahu ternyata Indonesia adalah negara yang cukup maju dan bisa dikagumi. Karena melalui kultur itu akan dikenal sebuah negara di satu negara, ya, seperti Korea. Semua masakan Korea atau Korean restoran sudah banyak di Indonesia. Nah, saya ingin nantinya masakan Indonesia seperti rendang, nasi goreng, sate itu dikenal sangat baik di Korea. Ya, oleh sebab itu saya memperkenalkan juga. Sudah banyak memang restoran Indonesia, tetapi masih lebih banyak di kelas menengah. Ya, saya ingin nanti kelasnya naik lagi, restorannya menjadi kelas atas. Nah, ini semua harapan saya ke depan. Tapi memang saya akan mengakhiri masa jabatan saya sebagai duta besar bulan depan, dan saya akan ditugaskan di Dewan Pertimbangan Presiden, Tim Pres, tetapi saya akan terus monitor perkembangan hubungan Indonesia-Korea ini dalam posisi saya yang baru nanti. Demikian
Luar Pak, terima biasa, kasih. luar biasa. Ya tetap pendengar Pak Gandhi ini akan bekerja di dalam bentuk yang lain begitu ya, jabatan yang lain nih. Tapi kami juga mengapresiasi luar biasa nih kerja dari Pak Gandhi Sulistya Yanto ya, apalagi kemarin tuh yang sedang di ASEAN ya Pak ya. Ini membawa juga favorit eh wanita Indonesia ya. Choi Choi Siwon, Siwon. Super Junior. Dan Terima baru kasih. saja tanggal minggu lalu, Iya minggu Pak. ini atau minggu lalu, tanggal 23 Aha. manggung di Iya, GBK. benar. SM Town Ya, ya. ya, dia sudah saya anggap seperti anak sendiri. Dia panggil saya Papa, Oke. Papa. Nah, karena kita sudah demikian dekat, hubungannya baik, dan dia memang orangnya humble, dan dia bersedia menjadi duta besar kehormatan hubungan Korea Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Gandhi ya ini atas kerja keras dan juga upaya dari teman-teman KBRI Seoul ini untuk terus memperkenalkan ya Indonesia, baik itu kuliner, budaya, UMKM semuanya ke masyarakat Korea. Ini luar biasa. Tentunya kami mengapresiasi ya kerja keras teman-teman di sana dan para diaspora di sana yang juga menjadi diplomat-diplomat Indonesia ya di Korea. Terima kasih Pak Gandhi dan teman-teman semuanya. Salam juga ya untuk teman-teman diaspora di sana. Sukses Pak ya untuk acara Festival Indonesianya besok ya Pak. Baik, terima kasih doanya. Dan kalau ada teman saudara yang tinggal di sini, silahkan diminta untuk bisa hadir di dalam Festival Indonesia. Pasti menarik dan akan kekangenan akan tanah air akan terobati. Betul sekali. Terima kasih Pak Sulis, Pak Dubes, terima kasih. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Terima kasih kembali RRI, saya tunggu terus kerjasamanya ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang saya dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Bapak Gandhi Sulistyawanto. Ini terkait juga penyelenggaraan festival Indonesia di Seoul, dan ini adalah festival yang ketiga ya, sudah digelar di Busan dan Asan, dan 2 hari ke depan akan digelar juga di Seoul nih, dan ini akan juga sebagai bentuk dari peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea. Voice of Indonesia.